Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Aini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan referensinya di era digital. Kita semua hidup di zaman yang serba digital, di mana teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana pilar-pilar pendidikan tetap menjadi landasan dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi pondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tanpa memperhatikan pembentuk karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Kiai Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia sampai saat ini. Yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Kiai Hajar Dewantara. Kiai Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses pendidikan. Yang pertama yaitu Ingargo Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seseorang guru atau pendidikan harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Contohnya, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun media sosial. Yang kedua yaitu Angmadya Mangun Kurso, artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar bagi mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran aktif dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya sendiri, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Yang ketiga yaitu referensi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberi contoh penggunaan media sosial dan internet secara bijak. Guru perlu membuat pembelajaran daring lebih kreatif dan interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dari internet. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. Yang terakhir yaitu kami akan memberikan refleksi singkat dan kesimpulan. Nah, menurut saya, pilar pendidikan dari Kiai Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak hanya memberi fokus pada pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingnya, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital. Baik teman-teman, itu tadi penerapan saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih perhatiannya.
Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.